Menjadi narapidana dan di penjara memanglah gak enak ya guys. Mau itu berbulan-bulan gitu ya, mau itu bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kalau nyampe gitu ya umurnya, ya itu udah menjadi konsekuensi, konsekuensi gitu ya, dan juga sanksi bagi orang-orang yang tentunya melanggar hukum. Tapi apa jadinya gitu ya kalau ada seseorang di luar sana gitu ya yang dipenjara selama 40 tahun kurang gitu ya. Dan setelah menjalani masa hukuman penjara selama 40 tahun kurang, dia itu nggak bersalah atas tindakan-tindakan kriminal yang dilakukannya, alias salah tangkep. Bisa gitu ya kayak gitu. Ya bahkan sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya. Pastinya tragis dan juga shock banget ya bagi orang-orang yang mengalaminya gitu ya. Ya jangankan 40 tahun gitu ya. Satu hari aja udah bete banget gitu ya. Tapi kalau ada penjaranya gitu ya, kalau ada fasilitas lengkap, mungkin ya nggak terlalu masalah kali. Nggak terlalu masalah. Ya minimal ada PlayStation lah, ada smartphone sama jaringan internet gitu ya. 5 tahun mungkin kuat kali. 5 tahun ke depannya stres. Ya nggak gitu juga kali ya. Pastinya gitu ya, kehidupan di luar sana lebih menyenangkan daripada kehidupan di dalam penjara. So, seperti apa kisahnya dan alur ceritanya? Tonton video gue sampai habis dan inilah videonya guys. Oke, cerita diawali pada sore hari tanggal 19 Mei 1975 telah terjadi penembakan dan juga perampokan di luar sebuah toko kelontong kecil di sisi timur kota Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Korban yang bernama Harold Frank tertembak dan meninggal di tempat pada saat dia mengirimkan wesel. Nah, setelah kejadian itu, polisi tentunya bergerak cepat dan mencari-cari gitu ya, menelusuri siapa ya pelakunya gitu ya. Dan tak butuh waktu lama, pada tanggal 25 Mei 1975, akhirnya polisi menetapkan 3 tersangka yang bernama Ricky Jackson 17 tahun, Ronnie Brackman 19 tahun, dan Wiley Brackman 20 tahun. Masih pada muda-muda ya. Nah, ketiganya ditangkap di rumah masing-masing mereka pada jam 6 pagi. Dan tanpa perlawanan apa-apa dari ketiga orang tersebut gitu. Ya iyalah, orang gak merasa bersalah apa-apa gitu ya. Tiba-tiba pas bangun ya udah diciduk gitu ya, sama ditangkap sama polisi. Si Ricky gitu ya mungkin mikir gitu ya, semalam ini gue ngimpi apa. Sedih. Nah, atas dasar apa gitu ya polisi main nangkep aja gitu ya. Tentunya pasti ada dasar polisi menangkap ketiga orang tersebut. Adalah seorang saksi mata bocah laki-laki yang bernama Eddie Vernon yang saat itu masih berusia 12 tahun. Nah, dia datang dan bersaksi kepada polisi dan dia juga mengatakan bahwa dua pria kulit hitam dikatakan telah memukulinya dan menyiram wajahnya dengan zat asap. Sebelum salah satu pria menembaknya 2 kali dengan kaliber 38. Penembak juga menembakkan peluru yang menembakkan Anna Robinson, istri pemilik toko, namun ya tidak sampai meninggal. Hanya terluka gitu ya. Nah, orang-orang itu mencuri tas kerja Frank dan melarikan diri ke mobil hijau yang sudah menunggu, dikemudikan oleh orang ketiga. Namun gitu ya, sebagai orang yang merasa tidak bersalah gitu ya, tentunya ketiganya pun menyangkal melakukan aksi perampokan dan pembunuhan tersebut ya. Memang gitu ya, pada saat itu mereka ada gitu ya di tempat kejadian atau di TKP gitu, dan hanya lewat-lewat aja gitu ya.
tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu. Nah, selain pengakuan si Eddie Vernon tadi gitu ya, sebenarnya saat itu tak ada bukti lain yang mengaitkan ketiga pria tersebut dengan kasus pembunuhan itu ya. Pistol nggak ada gitu ya, tas yang dicuri juga nggak ada, bahkan mobil hijau yang dikendarainya pun tidak ada gitu ya. Hanya berdasarkan kesaksian si Eddie Vernon saja gitu ya. Ini aneh banget ya polisinya gitu. Namun ya, tetap polisi kekeh dengan pendiriannya dan mempercayai saksi si Eddie Vernon dan menetapkan ketiga orang tersebut sebagai pelakunya. Hingga pada bulan Agustus 1975, mereka pun menjalani persidangan, di mana hasil persidangan tersebut menetapkan bahwa mereka resmi menjadi tersangka dan dijatuhi hukuman mati dengan cara dieksekusi di kursi listrik. Ngeri ya, dan juga tragis kalau menurut gua. Wow. Namun beruntungnya hukuman mati mereka bertiga dikurangi pada tahun 1978 ketika Undang-Undang Hukuman Mati Ohio dinyatakan tidak konstitusional dan diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. Tetap rugi-rugi juga ya. Ya, tapi setidaknya gitu ya mereka masih bisa bernapas meskipun ya dirugikan gitu ya. Kasihan. Ngeri banget. Nah, setelah dipenjara selama berpuluh-puluh tahun ya, baru pada tanggal 23 Januari 2003 ada kabar baik ya bagi si Ronnie Blackman yang merubah namanya menjadi Kwame Ajamu. Ya, mungkin buang sial kali ya. Nah, Kwame Ajamu resmi dinyatakan bebas bersyarat. Loh, kan dia divonis penjara seumur hidup ya. Kok bisa bebas gitu ya? Tentunya ini dengan bantuan suatu organisasi yang membela orang-orang yang tidak bersalah, yaitu OIV, The Ohio Innocence Project, yang mau membantu hak-haknya si Ricky Jackson dan orang-orang yang tidak bersalah. Terima kasih. Nah, tapi sayangnya gitu ya, hanya si Kwame Ajamu saja gitu ya yang bebas. Sementara Wiley dan juga si Ricky masih belum bisa dibebaskan. Kok bisa ya? Oke, balik lagi gitu ya ke saksi mata si Eddie Vernon yang tentunya sudah beranjak dewasa dan sudah mulai tua gitu ya di umur yang 50 tahun lebih dan mulai sakit-sakitan ya. Dan dia juga mulai berpikir untuk ya mengakui saja gitu ya kali bahwa ya gue bikin kesaksian palsu. Dapat sakit keras dulu baru mikir gitu ya. Kemarin-kemarin ya kemana aja loh ya. Greget gitu ya gue jadinya. Tapi ya dia tidak mengakui begitu saja ya. Tentunya dia bercerita dulu alias curhat dulu ya ke seseorang pastor. Bahwa ya dia merasa berdosa dan mengakui kesalahannya. Dan ya si Eddie Vernon tentunya nggak bisa ngomong sendirian dan perlu pendamping pada saat nanti di pengadilan gitu ya. Pada tanggal 20 November 2014 di hadapan sebuah pengadilan di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat, Eddie mengatakan dia berbohong kepada polisi saat itu karena dia mengira telah melakukan hal yang benar. Benar dari mananya gitu ya. Ditemukan fakta juga ya pada saat kejadian bahwa dia berada dalam bus sekolah saat pembunuhan itu terjadi dan dia tak melihat apapun saat itu. Eddie Vernon hanya mendengar dua suara letupan yang menurut dia mirip suara petasan gitu ya, atau suara kembang api, atau suara lato-lato kali ya. Dia menuding Ricky dan dua rekannya semata-mata berdasarkan kisah temannya. Bisa kayak gitu ya pemikirannya gitu. Gila. Sebenarnya si Eddie Vernon itu sempat mau menarik kembali kesaksiannya. Namun ya bila mana si Eddie Vernon ini mengatakan hal yang sebenarnya, dia diancam sama polisi kalau misalkan dia
menarik kata-katanya ya, kedua orang tuanya itu akan dipenjara. Tentunya serba salah ya bagi dia gitu. Apalagi si Eddie Vernon pada saat itu masih bocah berumur 12 tahun, yang pastinya takut dengan ancaman itu. Tapi ya tetap ya, atas pengakuan palsunya itu ya bikin orang sengsara berpuluh-puluh tahun dan hampir bikin orang dijatuhin hukuman mati. Benar-benar bocil kematian ya kalau kayak gini. Ngeri. Nah, atas pengakuan si Eddie Vernon tersebut gitu ya, maka pengadilan Cleveland memutuskan si Wiley bebas bersyarat. Menyusul beberapa hari kemudian baru si Ricky Jackson. Akhirnya gitu ya, setelah penantian berpuluh-puluh tahun gitu ya, mereka bisa menghirup udara bebas dan menjalani kehidupan normal yang seharusnya mereka dapatkan. Tentunya gitu ya, mereka tidak hanya bebas saja. Mereka berhak atas kompensasi uang senilai $1 juta per orang. Kalau dikonversikan gitu ya ke mata uang rupiah sekitar ya 15 miliar. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari negara bagian. Ya meskipun ya kalau menurut gua mau berapa banyak uang yang dikasih ya, tentunya tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Yang pastinya gitu ya, mental mereka yang kena ya, juga sulit gitu ya mencari pekerjaan, dan belum lagi stigma buruk dari masyarakat ya. Meskipun ya memang mereka tidak benar-benar bersalah. Dan kabar update-annya gitu ya, si Wiley Brakeman meninggal pada tanggal 22 Juni 2021. Hanya beberapa tahun saja beliau merasakan kehidupan di luar. Kasihan ya jadinya gitu. Dan lo bisa lihat gitu ya perbedaan mereka sewaktu masih muda ya, yang seharusnya mereka belajar menghabiskan masa mudanya. Dan siapa tahu ya dengan tidak terjadi kejadian ini mungkin mereka bisa menjadi orang yang sukses, atau orang kaya, pengacara, atau bahkan menjadi presiden ya. Ya mau gimana lagi ya, tentunya waktu tidak bisa diulangi kembali ya, dan keluar udah tua. Sedih ya gue liatnya juga dan nyeritainnya juga. Tragis. So, jadi itulah alur cerita dan juga kisah tragis yang dialami oleh ketiga pemuda kulit hitam keturunan Afrika Amerika yang harus menjadi korban salah tangkap selama berpuluh-puluh tahun. Dan semoga gitu ya kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Semoga aja. Dan itu saja yang dapat gue sampaikan ya. Bila mana ada tutur kata yang salah atau kesalahan data fakta, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya gitu ya. Terima kasih dan bye.